kita bisa mulai. Amin. Ya, saya buka dulu. Salam konstruksi Bapak Ibu, bersama kami APEKNAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, bersama saya Fandi Iyot sebagai Ketua Umum APEKNAS. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya yang ikut dalam Zoom meeting ini. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada narasumber kita, Bapak Dr. Ramon Nopriadi. Terima kasih Pak Doktor. Ya, terima kasih Pak Pandi atas undangannya. Salam APEKNAS, salam konstruksi buat semua. Ya, nanti kami akan persilakan Bapak narasumber Pak Dr. Ramon untuk mempresentasikan FGD kita hari ini. Dan bila Bapak Ibu semua punya pertanyaan bisa disampaikan, baik bisa melalui chatting obrolan di Zoom ini maupun langsung kepada narasumber. Waktu dan kesempatan kami langsung persilakan ke Bapak Dr. Ramon Noprial. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Pandi. Terima kasih atas undangannya. Assalamualaikum buat semua. Selamat siang. Salam sejahtera juga buat semua. Pertama-tama, perkenalkan, tadi nama saya sudah disebut oleh Pak Pandi, Dr. Ramon Nofrial. Keseharian saya sebagai akademisi, konsultan, dan ahli hukum, juga sebagai advokat. Dalam hal ini khususnya di bidang hukum bisnis. Saya yakin memang ini perusahaan konstruksi, tapi dalam keseharian kegiatannya tidak jauh daripada ruang lingkup bisnis. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mungkin bisa memberikan pencerahan atau bisa memberikan masukan mengenai kepailitan, khususnya penerapan kepailitan di dalam penyelesaian utang piutang. Dan juga saya lebih yakin di APEKNAS ini kegiatannya tidak jauh daripada pekerjaan-pekerjaan yang dimulai dengan adanya perjanjian-perjanjian dan adanya kewajiban-kewajiban untuk melakukan pembayaran. Sehingga ada kalanya kewajiban itu menjadi tertunda. Dan kewajiban itulah yang dinamakan utang. Kadang-kadang juga dalam penyelesaiannya utang piutang ini menimbulkan sengketa. Sengketa antara siapa? Antara orang yang memiliki piutang dengan orang yang berutang. Jadi sekarang saya akan mengupas bagaimana konstruksi hukumnya menyelesaikan utang piutang melalui kepailitan, di mana di sini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kata-kata pailit ini memang sudah sering terdengar. Tapi saya yakin kata-kata pailit yang sering kita dengar ini adalah kata-kata yang bukan pailit sebenarnya, bukan yang dimaksudkan oleh hukum. Mungkin kita sering dengar dalam bahasa sehari-hari, kenapa warungnya sudah tutup, sudah pailit, sudah bangkrut. Ya. Jadi makna pailit di sini adalah sebenarnya itu bukan bangkrut, tapi ada suatu keadaan seorang debitur yang tidak membayar utangnya, di mana kreditur mengajukan prosesnya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga untuk dilakukan sitaan umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur. Siapa debitur di sini? Debitur di sini adalah orang yang mempunyai utang, baik karena perjanjian atau karena undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Yang kedua, siapa yang memiliki piutang? Yang memiliki piutang adalah kreditur. Kreditur di sini adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau karena undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Jadi saya yakin dalam penyelesaian kontrak-kontrak konstruksi terciptanya suatu hubungan ini. Siapa yang dinyatakan debitur dan siapa yang dinyatakan kreditur. Sehingga kreditur di sini memiliki hak tagih terhadap debitur. Jadi makna kepailitan di sini adalah bukan yang namanya bangkrut, bukan yang namanya tidak suatu keadaan usaha yang tidak layak lagi. Jadi di dalam undang-undang kepailitan itu sudah ditegaskan. Kepailitan ini adalah suatu keadaan di mana terjadinya sitaan umum. Dalam hal ini, seluruh harta kekayaan debitur
Yang pilot. Yang pilot ini maksudnya dengan putusan pengadilan. Jadi pilot itu ada karena putusan pengadilan. Berarti tidak ada pilot tanpa putusan pengadilan. Kemudian harta yang disita tadi, pengurusan dan pemberesannya diangkatlah kurator. Jadi harta kekayaan debitur yang pilot tadi di bawah kekuasaan kurator. Jadi debitur tadi tidak mempunyai kekuasaan lagi terhadap harta-hartanya. Kemudian dalam putusan pilot juga diangkat hakim pengawas untuk mengawasi jalannya proses kepailitan. Apa yang dilakukan oleh kurator? Kurator yang diangkat berdasarkan putusan pengadilan akan melakukan pengurusan dan pemberesan. Dalam hal ini adalah seluruh harta kekayaan tadi disita. Yang oleh kurator, harta tadi dilelang atau dijual untuk melunasi hutang-hutang debitur kepada para krediturnya. Jadi disinilah makna daripada hukum kepailitan itu adalah hukum yang mengatur bagaimana proses penyelesaian utang dari debitur kepada krediturnya. Ya. Sampai di sini paham mengenai kepailitan. Jadi makna kepailitan adalah bukan bangkrut, jadi suatu keadaan disitanya seluruh harta kekayaan. Ya, Pak Ramon. Selama ini kan pemikiran Ya, kita itu kalau sudah pilot berarti bangkrut ya. iya, Ya, ya. ya. Jadi paradigma kepailitan itu menurut hukum adalah ketika ada seorang debitur, dia memiliki utang kepada kreditur-krediturnya. Kemudian dalam penyelesaian pembayaran ini terjadi sengketa. Mungkin tagihan-tagihan ini ada kalanya debitur itu tidak mau membayar dan ada kalanya juga tidak mampu bayar. Jadi hukum akan mencari bagaimana penyelesaian yang seimbang. Ya. Karena ketika terjadi suatu perjanjian antara dua subjek hukum, antara dua perusahaan atau antara perusahaan dengan orang perorangan, maka konsekuensi hukumnya adalah semua benda baik tidak bergerak maupun yang bergerak, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan atas perikatan-perikatan yang dibuatnya. Ya. Kemudian benda-benda yang menjadi jaminan tadi itu akan dijual dan hasilnya dibagi sesuai porsinya masing-masing dalam keadaan seimbang kepada para krediturnya. Ya, jadi bagaimana hukum menyelesaikannya? Kenapa? Karena kepailitan ini adalah suatu hal yang ditakutkan, suatu hal yang ditakutkan oleh debitur. Kenapa? Karena sama saja dengan proses kematian, di mana dia tidak mempunyai kekuasaan lagi terhadap harta-hartanya selama proses kepailitan. Jadi untuk ke depan itu, bagi siapa yang mempunyai piutang, maka hukum kepailitan ini memberi celah bagaimana proses penyelesaiannya. Walaupun terbuka dengan proses penyelesaian perkara perdata maupun dengan gugatan sederhana. Mungkin selama ini ada hak tagih di mana debitur itu nakal, malas mau membayar. Jadi kepailitan ini adalah menjadi solusinya. Bahkan menjadi solusi yang menakutkan bagi mereka. Kenapa? Selama proses pilot tidak ada kekuasaan lagi terhadap harta kekayaannya. Karena konteksnya adalah sitaan umum. Seluruh harta kekayaan ini disita. Seluruh harta kekayaan debitur itu disita untuk penyelesaian utang-utangnya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan bagaimana untuk mengajukan proses kepailitan. Kepailitan itu syaratnya sangat mudah. Jadi dikenal dengan sistem pembuktian yang sumir, di mana
Yang harus dibuktikan itu tidak terlalu sulit, tidak terlalu rumit. Jadi untuk adanya proses kepailitan, syaratnya yang pertama ada satu debitur. Ya, satu debitur ini yang memiliki utang. Satu debitur ini mempunyai dua atau lebih kreditur. Ingat ya, untuk proses kepailitan, debitur itu mempunyai dua atau lebih kreditur. Berarti di sini debitur itu mempunyai krediturnya lebih dari satu. Berarti dia mempunyai utang lebih dari satu kepada satu kreditur. Yang di antara dua utang tadi, satu utang telah jatuh tempo. Ya, ingat ya, satu debitur, dua kreditur. Satu utang jatuh tempo. Satu utang jatuh tempo, maka dapat diajukan kepailitan ke kemana di sini? Kepailitan ini diajukan ke pengadilan niaga. Pengadilan niaga ini adalah pengadilan yang menangani sengketa bisnis. Di Indonesia cuma ada 5 pengadilan niaga. Yang pertama Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Jakarta, Pengadilan Niaga Semarang, Pengadilan Niaga Surabaya, dan Pengadilan Niaga Makassar. Dan mereka ini mempunyai wilayah hukumnya masing-masing. Untuk Sumatera dibagi untuk provinsi-provinsi yang ada di Sumatera, kecuali Lampung dan Bengkulu, itu menjadi wilayah hukum Pengadilan Niaga Medan. Jadi bagi siapa yang debitur atau kreditur yang mau mengajukan kepailitan, untuk kita yang berdomisili di Batam adalah mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Medan. Oke. Siapa-siapa yang bisa mengajukan pailit? Yang pertama yang bisa mengajukan pailit itu adalah debitur itu sendiri. Yang kedua, pailit bisa diajukan oleh kreditur. Tidak harus mesti seluruhnya kreditur, tapi salah satu kreditur. Terus, kepailitan dapat diajukan oleh kejaksaan dengan alasan untuk kepentingan umum. Yang keempat, dalam hal kepailitan bank, Badan Pengawas Pasar Modal, atau debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjamin, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan, maka kepailitannya itu diajukan oleh OJK. Yang keempat, begitu juga untuk perusahaan-perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, maupun BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, itu adalah diajukan oleh Menteri Keuangan melalui Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian ada satu lagi untuk koperasi yang di bawah pengawasan Menteri Koperasi, maka kepailitan itu diajukan oleh Menteri Koperasi. Jadi inilah pihak-pihak yang boleh mengajukan pailit dengan apa yang melatar belakangi mereka itu berhak untuk mengajukan pailit, dan ada juga yang menyebabkan perusahaan-perusahaan tertentu, misalnya BUMN, perusahaan asuransi, perbankan, itu tidak boleh diajukan oleh pihak lain selain oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, kepailitan itu diajukan oleh advokat. Advokat ini adalah pengacara. Jadi, kepailitan itu tidak layaknya seperti hukum acara perdata biasa, di mana bisa diajukan oleh orang perorangan atau prinsipal langsung, tapi di sini bisa diajukan oleh seorang advokat. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Bu Vivi Simbolon, ini sarjana hukum nampaknya, Bu. Silakan, Bu. Izin Pak bertanya Pak. Ya, silakan. Silakan, silakan. Bu Vivi, Ya, silakan. selamat
Ya, Pak selamat Edi. sore. Ada Pak Edi Sumaria Selamat itu. sore, Pak Perkenalkan Edi. dulu Pak Edi. Ya. Ya, selamat sore, Ya, Pak narasumber, Pak ya, Ketua APEKNAS. ya, Saya Edi Sumaria dari Batam, Pak. Izin bertanya, ya, silakan Pak Edi. em, mengenai kepailitan ini, tadi Iya, beberapa poin yang Bapak sampaikan itu adalah yang bisa mengajukan seperti halnya koperasi melalui Kementerian Koperasi, Menteri Koperasi. Iya, Menteri Koperasi. Nah, lalu bagaimana prosedurnya ketika koperasi mengalami satu kepailitan, lalu meminta agar Menteri Koperasi mengajukan kepailitan itu. Di level apa koperasi yang bisa mengajukan hal seperti itu? Apakah asetnya udah sekian T kah atau apa levelnya koperasi itu, dan kemudian prosedurnya tuh bagaimana hingga bisa kita memohon kepada menteri. Nah, seperti itu. Terima kasih, Pak, pertanyaannya. ya. Baik, terima kasih Pak Edi. Memang untuk kepailitan ini ada suatu hal yang baru diatur. Itu di Surat Edaran Mahkamah Agung yang terbaru, nomor 1 tahun 2022, di mana sebelumnya ada terjadi keguncangan dalam dunia perkoperasian, di mana sebelumnya tidak diatur secara khusus siapa yang dapat mengajukan kepailitan. Jadi ada beberapa kasus koperasi di mana sangat mudahnya koperasi itu dipailitkan. Kita juga mengetahui koperasi itu menyangkut hajat hidup orang banyak, layaknya asuransi dan perbankan. Di mana di sini Menteri Koperasi itu adalah sebagai pembina dan pengawas koperasi. Ya, maka tidak bisa terburu-buru diajukan pilot karena mengingat sangat banyak eh, perputaran uang di koperasi pada saat sekarang ini, terutama koperasi-koperasi besar seperti Indosuria, koperasi yang mengelola keuangan yang sangat besar, sehingga sangat mudah menimbulkan di sini namanya upaya-upaya penyimpangan-penyimpangan dengan alasan dipilotkan. Jadi sebelum mengajukan pilot, maka dilakukan dulu pembinaan dan pengawasan oleh uh, Menteri Koperasi melalui Kementerian Perkoperasian dan jajaran-jajarannya. Karena intinya koperasi itu menyangkut hajat orang banyak. Jadi tidak bisa dipilotkan oleh orang perseorangan atau kreditur-kreditur lainnya. Mungkin inilah menjadi pertimbangan di surat edaran Mahkamah Agung. Nanti bisa saya share Pak Edi mengenai kepailitan koperasi yang terbaru. Bentar Pak Edi ya, saya share dulu. Baik, Pak. Pak Ramon bisa men-share di ini. Sudah jadi admin, Pak. Silakan, Pak. Oke, bentar ya Pak. Kepailitan koperasi. Bentar ya Pak ya, Menteri Koperasi. Surat edaran Mahkamah Agung. Boleh dibantu share Pak Admin?
Mbak Eka tolong dibantu share, dibuat admin tambahan, Mbak Eka. Selamat sore, saudaraku. Sudah masuk belum surat edaran Mahkamah Agung ini? Sudah Pak Ramon. Nah, Sudah. di sini tegas diatur mengenai rapat perdata khusus. Ya. Permohonan pernyataan pilot dan PKPU terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh menteri yang membidangi urusan bidang perkooperasian. Permohonan pilot terhadap koperasi yang menjalankan usaha lembaga keuangan mikro hanya dapat diajukan oleh otoritas jasa keuangan. Jadi kalau di luar itu maka permohonan tersebut harus ditolak. Begitu Pak Edi, pengaturan yang terbaru yang lebih tegas. Baik, Ada Pak. kira-kira Terima tambahan kasih. pertanyaan Pak Edi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lainnya silakan Bu Pipi. Siap, Pak. Terima kasih buat materinya, Pak, yang ingin saya tanyakan. Ya. Misalkan ada sebuah perusahaan, terus susah untuk Ya. membayar para kontraktornya. Apakah para Ya. kontraktor ini, dan itu mungkin sudah bertahun-tahun ya, Pak, ya, apakah para kontraktor ini bisa bergabung dua kontraktor atau tiga kontraktor untuk mempilotkan main con-nya ya, Pak, ya? Ya. Beserta dengan misalkan mereka kan Pak pasti punya bukti-bukti baik invoice ataupun semua uh, progres ataupun laporan selama pekerjaan. Tapi Ya. terjadi prestasi misalkan Pak, apakah perusahaan, Ya. apakah tadi yang rekanan mereka tadi bisa bergabung dan mempilotkan perusahaan tersebut? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Pipi. Nampaknya ini basicnya sarjana hukum juga ya Bu ya. Bu Pipi Simbolon. Yang pertama tadi syarat untuk mempilotkan itu adalah minimal 2 kreditur. Berarti di sini ada 2 subjek hukum yang mempunyai hutang kepada debitur. Di mana utang ini adalah sudah disebutkan adalah kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, ya. Kemudian utang ini ada tempo pembayarannya. Mungkin kalau di dalam dunia konstruksi itu ada namanya istilah invoice ya, kewajiban yang dapat ditagih. Kemudian di situ juga ada tanggal pembayarannya, tanggal jatuh tempo. Jadi 2 kreditur yang minimal tadi tidak harus dua-duanya jatuh tempo. Jadi cukup satu saja. Cukup satu saja ada tagihan yang jatuh tempo. Di sini berarti ada 2 kreditur, bukan 2 utang. 2 kreditur minimal. Kalau 2 kreditur berarti sudah jelas ada 2 utang. Yang satu jatuh tempo. Kemudian yang mau dipilotkan debitur ini adalah di luar perusahaan tadi yang bisa dipilotkan. Di luar misalnya kepilitannya harus oleh menteri, harus oleh OJK, harus oleh ini. Jadi saya melihat di sini siapa pihak debiturnya adalah perseroan-perseroan atau usaha-usaha yang bersifat swasta, bukan misalnya BUMN, sehingga bisa dipilotkan. Jadi Bu Pipi dalam prakteknya, dalam konstruksi ini kadang-kadang ada perjanjian ya Bu Pipi tadi sebutkan ya, antara subkon ya dengan mengenai pekerjaan, di mana sesuai perjanjian itu setelah dikerjakan ada nama invoice ya. Invoice ini berupa kewajiban. Kewajiban yang harus dibayar. Di mana satu perusahaan itu sudah menyelesaikan kewajibannya sehingga dia memiliki hak tagih. Ya begitu ya Bu ya. Jadi oleh si perusahaan ini yang memiliki hak tagih itu kita namakan dengan kreditur. Ya. Kemudian yang memiliki utang tadi, yang ditagih tadi, itu dinamakan debitur. Kenapa? Itu makna utang sudah terpenuhi di situ. Karena di Undang-Undang 37 tahun 2004 sudah disebutkan pengertian. Apa itu utang?
Jadi utang disebutkan di sini adalah utang. Jadi adalah utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing. Berarti di sini tagihannya itu tidak harus dalam bentuk rupiah, juga mata uang asing. Di mana utang ini wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhan dari harta kekayaan debitur. Jadi ini adalah proses kepahilitan, ini adalah proses yang sangat ngetren digunakan sekarang dibandingkan dengan penyelesaian perdata pada umumnya. Kenapa? Karena proses peradilan niaga ini sudah ditentukan batas waktunya. Misalnya untuk perkara kepahilitan ini 60 hari sudah wajib ada putusan. Kemudian terhadap putusan kepahilitan ini tidak ada lagi upaya banding. Jadi upayanya langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi banyak proses-proses yang dipangkas dibanding menggunakan gugatan perdata ke pengadilan negeri yang prosesnya itu mungkin lebih lama daripada proses kepahilitan itu sendiri. Kenapa? Karena di pengadilan negeri itu mulai dari pengajuan gugatan, mediasi, jawaban, replik, duplik, sampai kepada pembuktian, konklusi, putusan, kemudian tidak putusan di mana salah satu pihak tidak terima, kemudian mengajukan banding, kemudian kasasi. Jadi prosesnya itu lebih lama kalanya dibandingkan dengan proses kepahilitan. Dan untuk eksekusi dengan kepahilitan juga lebih mudah dibanding dengan eksekusi secara perdata. Kenapa? Karena dengan kepahilitan itu yang berlaku adalah sitaan umum, bukan sitaan khusus. Dengan adanya putusan pahit tadi, maka secara otomatis terjadi sitaan umum. Seluruh harta kekayaan debitur menjadi objek daripada budel pahit. Dan dengan adanya kepahilitan, maka berakhir kekuasaan daripada si debitur terhadap harta kekayaannya. Jadi dia tidak ada kewenangan hukum apapun. Baik menjual, mengalihkan, memindahtangankan, dia tidak ada kewenangan apapun terhadap harta-hartanya ketika proses kepahilitan sudah terjadi. Silakan yang lain, saya buka pertanyaan lagi. Pak Yoyo, silakan Pak Yoyo. Saya lihat ini dari perusahaan-perusahaan semua ini. Silakan Pak Yoyo. Next Pak, lanjut. Silakan Pak Yoyo. Belum Pak. Iya. Iya. Yang lain silakan. Ya, mungkin dilanjut dulu kembali Pak Doktor. Oke, baik. Oke, dalam proses kepahilitan itu, apabila kepahilitan dikabulkan oleh hakim, dalam hal ini hakim pengadilan niaga, maka dalam putusan itu diangkat seorang hakim pengawas. Dalam putusan tersebut diangkat juga seorang kurator, di mana kurator ini bisa kurator pemerintah, bisa juga kurator swasta. Kurator pemerintah itu adalah Balai Harta Peninggalan. Kalau kurator swasta adalah kurator yang sudah diangkat oleh menteri untuk menjadi kurator. Kurator ini bisa dari sarjana hukum, bisa juga dari seorang akuntan yang telah lulus pendidikan kurator dan lulus ujian profesi kurator. Di mana kurator ini tergabung di HKPI dan HKPI, Himpunan Kurator Indonesia atau Asosiasi Kurator Indonesia. Hakim pengawas ini akan mengawasi jalannya proses kepahilitan. Kemudian kurator ini akan melaksanakan
penyelesaian utang-utang debitur terhadap kreditur-krediturnya. Karena ada kalanya setelah putusan kepailitan tadi, maka kurator mengumumkan putusan pengadilan tadi di dalam 2 media nasional. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan telah terjadi kepailitan terhadap perusahaan A atau apalah nama perusahaannya. Setelah diumumkan tadi, maka akan datang kreditur-kreditur lainnya untuk menuntut haknya. Baik yang belum jatuh tempo. Jadi kreditur-kreditur lain ini setelah ada pengumuman, dia akan melapor kepada kurator. Mal, Ya. duduk sini Setelah mal. dia melapor kepada kurator dan dia terdaftar sebagai kreditur di dalam kepailitan. Jadi meskipun hanya cukup dibuktikan oleh 2 kreditur, tapi ketika dalam prakteknya, maka kreditur-krediturnya bisa banyak. Filmani. Karena dalam hal kepailitan ini, Keren duit lu. Hah? Namanya salam sekali. Kamu apply di sini posisi apa, Mal? Belum dikasih tahu, Pak. Belum dikasih tahu. Halo? Ini aja ya. Hah? Iya, dia kan Halo? ngerjain request. Request. Di software Halo? gimana? Bisa adaptasi nggak sama kerjaannya? Kalau sejauh ini sih, Alhamdulillah. Bisa ya. Pak PT Kuadran mohon dimutkan dulu Pak. Pak PT Kuadran. Halo? Sorry Pak. Iya, ya. Baik, kita lanjutkan lah. Kita lanjutkan ya. Kemudian kurator-kurator ini mencatat siapa-siapa kreditur-kreditur yang mendaftar. Ya, kreditur-kreditur ini akan membawa bukti-bukti tagihannya. Bukti-bukti utang daripada debitur. Untuk apa? Untuk dilakukan verifikasi utang-utang daripada debitur. Selanjutnya diadakan rapat kreditur. Jadi oleh kurator, kreditur-kreditur ini yang sudah diumumkan, kemudian mendaftar, diadakan rapat. Rapat verifikasi utang. Di samping rapat verifikasi utang, kemudian kreditur-kreditur ini dibagi sesuai kedudukannya. Ya, dibagi sesuai kedudukannya. Dalam hal ini adalah untuk bagaimana memprioritaskan pelunasan hutangnya. Ada 3 jenis kreditur di dalam kepailitan. Yang pertama, kreditur preferen. Kreditur preferen ini adalah kreditur yang paling diutamakan. Atau kreditur privilege istilah hukumnya, di mana inilah pihak kreditur yang paling diutamakan penyelesaian utangnya. Dalam hal ini adalah yang pertama, kewajiban-kewajiban terhadap negara, misalnya pajak. Kreditur preferen satu lagi adalah buruh. Buruh termasuk kepada kreditur preferen. Jadi kreditur-kreditur inilah yang diutamakan pelunasan hutangnya terlebih dahulu. Kemudian ada kreditur separatis. Kreditur separatis ini adalah kreditur yang memiliki jaminan atas hak kebendaan daripada harta kekayaan debitur. Apa saja hak kebendaan yang menjadi jaminan? Yang pertama ada fidusia dan ada hak tanggungan. Dalam hal ini, kreditur separatis dapat mengeksekusi objek jaminan harta kekayaan debitur ini seolah-olah tanpa terjadi kepailitan. Jadi inilah yang mendasari pihak perbankan atau lembaga keuangan dalam hal pemberian kredit dan pembiayaan itu meminta jaminan secara khusus. Supaya apa? Supaya apabila terjadi kepailitan, maka
ada harta kekayaan tertentu yang tidak secara serta-merta menjadi budel pilot, yang menjadi harta kekayaan dari kekayaan yang termasuk ke dalam kepailitan yang harus dibagi. Jadi hak tanggungan dan fidusia ini memiliki kedudukan separatis, bisa mengeksekusi sendiri. Yang ketiga, ada jenis kreditur konkuren. Jadi kreditur konkuren ini adalah kreditur yang tidak memegang jaminan kebendaan atau kreditur biasa. Di mana kreditur biasa ini adalah kreditur yang pelunasannya adalah prioritasnya yang terakhir. Ya, dalam praktek perdagangan ini justru yang banyak itu kreditur konkuren, di mana transaksi-transaksi mereka itu tidak ada jaminan kebendaan dalam utang piutangnya, sehingga dia kedudukannya yang paling rendah. Dan bahkan dalam proses kepailitan ini ada kalanya dia kadang-kadang mendapat porsi yang sedikit, bahkan tidak menjamin pemenuhan pelunasan utangnya. Jadi oleh kurator ini pemenuhan pelunasan utangnya itu adalah secara proporsional berdasarkan nilai utang dibandingkan atau dihitung juga dari berapa harta kekayaan debitur yang masuk ke dalam model pilot. Jadi ada 3 kedudukan daripada kreditur ini, juga harus kita jangan menyangka ketika proses kepailitan ini sudah terjadi serta-merta utang daripada kreditur itu lunas. Bahkan untuk dalam prakteknya itu beberapa kasus kepailitan itu tidak bisa maksimal dalam penyelesaian utang, tapi kurator akan membagi secara proporsional berdasarkan perbandingan antara harta kekayaan debitur yang masuk ke dalam model pilot dengan jumlah hutang-hutangnya. Dan juga melihat kepada kedudukan daripada krediturnya. Apakah kreditur preferen, apakah kreditur separatis, atau kreditur konkuren. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya, saya persilakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini tutup semua videonya Izin ini. Pak, izin Pak Ya, bertanya silakan. Pak. Iya. Silakan Pak Edi. Misal perusahaan itu sudah mengajukan pilot Pak, lalu Iya. melalui kuasa hukumnya. Dalam Iya. proses persidangan, tiba-tiba nih ada investor. Iya. Investor itu katakanlah dia mau membeli perusahaannya itu. Selanjutnya bagaimana proses hukumnya? Ini dalam proses proses hukum kepailitan. Nah, tiba-tiba dalam perjalanan proses hukum, lalu ada investor yang mau membeli aset-aset perusahaan itu. Nah, itu kasus seperti itu bagaimana Pak penyelesaiannya ataupun langkah terbaiknya untuk si debiturnya gitu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Berarti ini kita andaikan ada suatu perusahaan namanya perusahaan A ya Pak ya. Ya. Perusahaan A ini dalam proses kepailitan di pengadilan niaga ya Pak ya. Ya. Proses kepailitan di pengadilan niaga yang dipailitkan oleh salah satu oleh krediturnya ya Pak, begitu Pak? Ya. Ya. Kemudian ada investor menjadi pemegang saham Pak. Ada 2 di sini Pak dalam perusahaan itu Pak. Jadi mana konteks dalam jual beli perusahaan sehingga dia akan menyuntikkan modalnya investor itu ya Pak ya. Dia bukan pemilik saham tapi investor lain gitu Pak. Contohnya misalnya nih dalam proses, tetapi saya mencoba untuk menjual aset yang dipilotkan itu perusahaan ini. Apakah yang dalam proses kepailitan ya Pak ya? Ya, yang dalam proses kepailitan. Ya, baik Pak. Selama proses kepailitan, bahkan 6 bulan proses kepailitan itu, kita akan melihat apakah tindakan menjual itu dengan itikat baik atau tidak. Karena ada kalanya debitur-debitur itu tadi dia akan menjual
aset-asetnya supaya tidak menjadi aset pilot. Ini mungkin yang kita kenal dengan aksio Paulina, di mana peralihan tadi dibatalkan oleh pengadilan karena dilakukan dengan itikat tidak baik. Yang kedua, ada di sisi yang lain, ketika ada investor yang mau masuk ke dalam perusahaan yang akan dipilotkan tadi, begitu Bapak? Ya, Pak. Ya, sehingga perusahaan tadi itu mendapat suntikan modal. Ketika dia mendapatkan suntikan modal dan dia mempunyai kemampuan untuk membayar hutangnya kepada kreditur yang mengajukan pilot tadi, maka dalam proses kepailitan itu dia dapat mengajukan upaya perdamaian. Jadi ketika proses kepailitan tadi, sebelum putusan itu masih dibuka kesempatan. Yang pertama, adanya perdamaian. Perdamaian dengan siapa? Antara debitur yang dimohonkan pilot tadi dengan krediturnya. Perdamaian ini biasanya dengan pertama perusahaan tadi membayar utangnya. Karena itulah yang dimauin oleh kreditur, utangnya lunas. Yang kedua, ada kalanya tidak juga dengan perdamaian, tapi dengan penundaan kewajiban pembayaran utang. Di mana utang-utangnya tadi di-reschedule. Ya, Pak ya. Ini kita kenal dengan istilah PKPU. Jadi proses peradilan di sini ada kalanya dia menjadikan kepailitan itu sebagai upaya terakhir. Karena tujuan intinya adalah bagaimana menyelamatkan perusahaan debitur. Jadi perdamaian yang pertama tadi, investor tadi, bagaimana perusahaan ini jangan dipailitkan, mungkin dia mengadakan perdamaian dengan membayar utang-utangnya. Atau mengadakan perdamaian dengan mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Utangnya di-reschedule mengenai waktu jatuh tempo pembayarannya. Jadi kepailitan di sini adalah tidak serta-merta langsung pilot. Berarti ada upaya-upaya lagi yang bisa dilakukan oleh debitur dengan krediturnya. Itu Pak Edi. Kalau tadi peralihan itu bisa dibatalkan oleh pengadilan dalam Ya, apabila peralihan itu dilaksanakan dengan itikat tidak baik. bagaimana ya Pak monitoringnya ketika peralihan itu dikatakan tidak baik? Yang sudah pernah terjadi, si debitur ini dia sudah tahu akan mau dipilotkan, sudah punya ancang-ancang, maka dia mengalihkan harta-hartanya dan supaya dia bisa masih menikmati, mengalihkan kepada pihak lain. Jadi dalam hal ini bisa dibuktikan nanti harganya tidak wajar, lebih rendah dari pasaran. Jadi supaya cepat lakulah atau perpindahan peralihan itu bisa dibuktikan dengan adanya ketidakwajaran atau dengan itikat tidak baik sehingga oleh pengadilan itu dibatalkan proses pengalihan tadi dan kekayaan harta tersebut menjadi harta dalam kepailitan yang kita kenal dengan budel pilot untuk di bawah kekuasaan daripada kurator yang akan mengajukan penyelesaian kepailitan tadi Pak Edi. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Iya. Yang lain silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Anggi mungkin? Mbak Anggi? Ya, silakan Anggi. Pak Agus Sisilo, silakan. Pak Agus. Pak Kurnia Sandi, silakan. Pak Agus. 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 Pak Agus
Mantap ini Pak Pandi, sudah pinter-pinter semua Pak Pandi, sudah paham. Mudah-mudahan Pak Pandi. Ya, saya mungkin izin minta pencerahan nih Pak Dokter. Karena Ya, APENAS silakan ini Pak Pandi. APENAS adalah Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional. Iya, Kontraktor itu banyak sekali mendapatkan proyek. Tapi rata-rata kontraktor yang bankrupt itu dikarenakan proyeknya banyak namun tak tertagih. Nah, itu Pak ya, tak iya, tertagih. Rata-rata di SPK, di Surat Perjanjian Kerja, itu payment term-nya 30 hari. iya, Namun seiring waktu berjalan, proyek sudah selesai, invoice sudah beres, kemudian berita acara serah terima pekerjaan sudah dilaksanakan, dan seluruhnya sudah secara administrasi sudah terpenuhi dan sudah approve. Namun payment term-nya 30 hari itu molor sampai 9 bulan. iya. Saya pernah mengalami pembayaran 9 bulan itu Pak, 9 bulan. Sampai-sampai saya berpikir kenapa harus bulan ke-9 dibayar, kenapa enggak 9 bulan 10 hari. Jadi lahiran satu anak itu udah bisa lahir Pak Dokter. Iya, Bang. Itu sering dihadapi sama kontraktor. Untuk itu mungkin bagaimana menghadapi customer yang payment term-nya dalam SPK sudah 30 hari dan seluruh masalah sudah secara administrasi sudah beres, namun masih molor sampai 9 bulan. Mohon pencerahannya Pak Dokter. Mantap pertanyaannya. Yang pertama, kita melihat antara siapa dengan siapa perjanjian ini terjadi, ya. Karena ada kalanya salah satu pihak itu adalah pemerintah, ya. Dalam konteks adalah penyediaan barang dan jasa pemerintah, di mana kepailitan ini tidak bisa diterapkan. Kenapa? Tadi pemerintah itu dia punya sarana untuk melindungi dirinya sendiri, juga BUMN, juga perusahaan asuransi. Inilah kelemahan daripada tidak dibukanya keran ketika para pihaknya itu ada kaitannya dengan pemerintah. Tapi kalau sesama perusahaan swasta, maka hak tagih itu dapat menggunakan instrumen daripada hukum kepailitan. Karena dikunci di dalam undang-undang kepailitan untuk perusahaan yang berjenis BUMN, pemerintah punya atau dengan pemerintah, maka tidak bisa diajukan kepailitan oleh orang pribadi atau badan hukum swasta. Jadi hanya pihak-pihak tertentu yang bisa mengajukan kepailitan. Seperti juga perbankan, seperti juga asuransi, itu tidak boleh orang-orang pribadi atau kreditur-kreditur pribadi atau kreditur badan hukum biasa untuk mengajukan kepailitan. Jadi Pak Pandi, untuk hak tagih kepada perusahaan-perusahaan swasta itu dapat digunakan instrumen kepailitan. Dan cukup kita mencari satu kreditur lagi untuk mengajukan kepailitan terhadap perusahaan yang tidak mau membayar tadi. Begitu Pak Pandi. Ya, terima kasih Pak. Satu lagi nih Pak, pertanyaan Ya. saya. Di dalam APENAS ini ada anggota kita koperasi Pak. Jadi kan Ya. dalam Undang-Undang Konstruksi, Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017, bahwasanya badan usaha, PT, CP, dan koperasi itu memiliki hak yang sama ya dan dapat memiliki sertifikat badan usaha di jasa konstruksi. Jadi Iya. terutama untuk koperasi-koperasi nih Pak yang sudah bergabung di APENAS. Apakah koperasi juga akan sama dengan yang Bapak sebutkan tadi, PT dan CP? Oke. Untuk badan hukum itu dalam prakteknya itu ada dia perusahaan-perusahaan yang menjalankan usaha ini dia ada yang berbentuk PT, ada yang berbentuk CP dan juga ada yang berbentuk koperasi. Ya, koperasi itu dia akan tunduk kepada Undang-Undang Perkoperasian. Di mana koperasi ini ada Dewan Koperasi Indonesia sebagai bagian daripada Kementerian Koperasi yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi. Tadi sudah ditegaskan, instrumen kepailitan untuk mempailitkan suatu koperasi tidak bisa oleh orang pribadi. Jadi dikunci juga oleh undang-undang, mutlak itu adalah kewenangan daripada Menteri Koperasi. Dan apabila koperasi tadi menjalankan
prinsip-prinsip lembaga keuangan yang izinnya diperoleh dari otoritas jasa keuangan, maka untuk kepailitan tadi adalah lembaga yang mengawasi dan membina, membuat regulasi itu adalah OJK. Maka kepailitan koperasi itu oleh otoritas jasa keuangan. Beda dengan yang sifatnya PT, dalam hal ini PT-PT swasta, maka apabila sengketa utang piutangnya ini bisa menggunakan instrumen hukum kepailitan. Di mana kita tinggal mencari satu lagi, siapa krediturnya. Yang penting cukup dibuktikan satu utang jatuh tempo. Jadi memang ini untuk pengusaha-pengusaha nakal ya, undang-undang kepailitan ini. Walaupun ketika proses kepailitan itu berjalan, masih dibuka upaya perdamaian atau upaya penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang penting dalam perdamaian dan penundaan kewajiban pembayaran utang ini ada kesepakatan yang dihomologasikan. Silakan Pak Fendi, selamat bergabung. Ya, Pak. Ya, Selamat. silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Dr. Ramon. Mungkin teman-teman yang lain kita applause dulu untuk Dr. Ramon materinya. Silakan dibuka Baik. kameranya untuk Ya, nanti applause-nya. Ya, silakan kalau dibuka. ada hal-hal yang lain Mungkin Pak yang mau Dr. Ramon bisa didiskusikan, di-share nomor handphonenya Pak. Nomor oke, handphone Pak Dokter. baik. Kalau ada hal-hal lain yang mau didiskusikan, ditanyakan menyangkut hukum-hukum bisnis yang menjadi spesifikasi saya, karena di dalam dunia bisnis itu sekarang banyak sekali pengaturan-pengaturan, baik itu bersifat administrasi, perdata maupun pidana. Terutama yang dijauhi itu bagaimana untuk tidak melanggar perbuatan-perbuatan hukum yang bersifat pidana, yang pertanggungjawabannya itu adalah baik pidana penjara maupun pidana denda. Jadi ada kode-kode etik dalam dunia bisnis itu yang tidak boleh dilanggar ya. Jangan sampai melakukan kejahatan bisnis itu hati-hati, jangan sampai terjebak di situ para pengusaha. Ya, dari beberapa keahlian saya yang diminta itu, baik misalnya ada tindak pidana merek, ada tindak pidana lainnya, yang dalam konteks itu menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Walaupun dia bersifat perjanjian, tapi ketika berhubungan dengan konsumen, maka perjanjian itu juga akan berimplikasi kepada perbuatan pidana. Juga hati-hati bagi para pengusaha. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Nanti untuk komunikasi selanjutnya, untuk diskusi, saya kasih nomor HP saya di 0811 65 11 81. 0811 65 11 81. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ketua, Pak Pandi Iyut Siregar. Kepada Bapak, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Dr. Ramon. Bapak Ibu sekalian, mohon dibuka kameranya supaya kita bisa foto bareng. Admin Mbak Eka, boleh diambil fotonya? Bapak Ibu silakan dibuka kameranya. Silakan Bapak Ibu biar kita akhiri acara kita hari ini. Pak Kurnia. Ya. Pak Pragalda, boleh dibuka kameranya semua? Oke, admin, kita hitung 3, 2, 1. Sudah admin? 3, 2, 1. Oke. Terima kasih sekali lagi Bapak Dr. Ramon Nofrial atas waktu dan kesempatannya menjadi narasumber. Semoga ke depan kita akan membuat Zoom meeting berikutnya. Jangan bosan-bosan menjadi narasumber di APENAS. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu kembali di FGD APENAS berikutnya. Terima kasih. Salam konstruksi. Terima kasih. Salam konstruksi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Ya, Pak sama-sama. Ramon, Andi. Ya. Izin